Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fahri. Saya dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah skripsi, yaitu skripsi kakak angkatan sebelumnya, yang berjudul Implementasi User Interface dan User Experience pada aplikasi kaki ke-6 menggunakan metode Design Thinking, yang dibuat pada tahun 2023 oleh Kakak Muhammad Dio Damiati. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada sistematika penulisan skripsi. Di sini ada 3 bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Di bagian awal ini ada yang namanya halaman sampul. Pada halaman sampul harus terdapat judul, jenis karya ilmiah, identitas penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Dari skripsi yang saya review, skripsi tersebut telah memenuhi syarat dari semua yang disebutkan di atas. Berikutnya bagian halaman judul. Halaman judul sama seperti halaman sampul, hanya saja pada halaman ini terdapat tujuan atau dalam rangka apa karya ilmiah tersebut dibuat. Dari skripsi yang saya review, skripsi tersebut tidak ada halaman judul. Berikutnya halaman pernyataan orisinalitas. Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa skripsi yang disusun adalah hasil karyanya sendiri. Dari skripsi yang saya review, skripsi tersebut terdapat halaman pernyataan orisinalitas dan ditulis dengan baik dan benar. Berikutnya halaman pengesahan. Halaman pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah atau pernyataan tentang penerimaannya, khususnya skripsi, oleh institusi penulis. Pada skripsi yang saya review, skripsi terdapat halaman pengesahan yang dimana telah ditandatangani oleh tim penguji, tim pembimbing, dekan, dan ketua program studi. Berikutnya bagian kata pengantar. Skripsi tersebut terdapat kata pengantar dan ditulis dengan baik dan benar. Skripsi juga terdapat ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis. Berikutnya halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis. Skripsi yang telah saya review tersebut terdapat halaman pernyataan persetujuan publikasi skripsi, ditulis dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya bagian abstrak dan dalam bahasa Indonesia. Skripsi yang saya review terdapat abstrak dalam bahasa Indonesia, yang dimana terdapat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Berikutnya bagian daftar isi. Daftar isi pada skripsi ini ditulis dengan baik, jelas, tertata, dan menunjukkan halaman yang sesuai. Dan yang terakhir ini ada daftar tabel, gambar, rumus, notasi, lampiran, dan daftar lainnya. Untuk daftar tabel, terdapat 20 daftar tabel beserta halamannya dan ditulis dengan baik dan benar. Untuk daftar gambar, terdapat 32 daftar gambar beserta halamannya dan ada beberapa gambar yang tidak sesuai dengan halamannya. Misalnya di halaman 61 seharusnya ditulis gambar 13, bukan gambar 15. Di skripsi ini tidak ada yang namanya daftar notasi, tetapi ada yang diselipi di beberapa halaman, seperti di halaman 87. Untuk daftar lampiran, ada 9 daftar lampiran beserta halamannya. Biasanya, daftar lampiran ini terletak di akhir skripsi. Berikutnya, bagian tengah. Di bagian tengah ini ada 3 bagian, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di bagian pendahuluan, ada beberapa bagian lagi, yaitu latar belakang. Untuk latar belakang dalam skripsi ini ditulis dengan baik dan memenuhi syarat. Batasan dan rumusan masalah juga sama. Tujuan penelitian, manfaat penelitian juga sama, ditulis dengan baik dan memenuhi syarat. Di skripsi ini tidak ada yang namanya tinjauan pustaka dan kerangka teori. Untuk metode penelitian ditulis dengan baik dan memenuhi syarat. Sistematika penulisan juga sama. Pembahasan, penutup juga sama. Oke. Berikutnya bagian akhir. Ada 2. Daftar referensi dan lampiran. Daftar referensi yaitu daftar bacaan yang menjadi sumber, referensi, acuan, dan dasar penulisan skripsi. Dari skripsi yang saya review, skripsi tersebut terdapat daftar referensi, lebih tepatnya daftar pustaka yang dimana berisi sumber-sumber dengan baik dan benar. Berikutnya lampiran. Merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan skripsi. Dari skripsi yang saya review, skripsi tersebut terdapat lampiran pada bagian akhir skripsi. Pada lampiran tersebut terdapat tabel, gambar, data, dan beberapa list pertanyaan. Berikutnya, penulisan. Di penulisan ini ada yang namanya EYD atau ejaan yang disempurnakan.
Di sini ada beberapa kesalahan kata ya. Yang pertama ada kata kategori, yang dimana yang penulisan yang benar itu adalah kategori, bukan kategori. Letak kesalahannya di bagian abstrak skripsi. Berikutnya, teknologi itu tidak memakai H ya. Yang benar itu teknologi. Letak kesalahannya di latar belakang, kemudian di dekatnya harus memakai spasi. Letak kesalahannya juga di latar belakang. Nah, ini dividen sama dividen. Yang baku itu dividen, bukan dividen. Letak kesalahannya di latar belakang. Kemudian uji coba harus memakai spasi. Letak kesalahannya itu di batasan masalah. Dialog box ini harus dimiringkan karena ini termasuk kata asing. Letak salahnya di landasan teori. Berikutnya ada kata survei, itu harus memakai I, bukan pakai Y. Letak kesalahannya di metode penelitian. Berikutnya ada kata analisa, yang dimana yang baku itu adalah analisis. Letak kesalahannya di hasil pengujian dan bagian saran. Berikutnya diksi. Di sini ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama ini tidak menempati bangunan tertentu melainkan keliling. Nah, itu salah ya. Yang benar itu adalah tidak menempati bangunan tertentu tetapi keliling. Karena kata tidak harus diikuti dengan kata tetapi. Letak kesalahannya di bagian abstrak. Kesalahan yang berikutnya ada kalimat baik website ataupun mobile apps. Nah, ini baik itu harus diikuti dengan kata maupun, bukan ataupun. Letak kesalahannya di halaman 20. Kata selanjutnya yang salah ini ada kata sehingga ya, yang dimana dia itu harus diletakkan di tengah kalimat, bukan di awal kalimat, karena dia termasuk konjungsi intrakalimat. Letak kesalahannya di halaman 37. Yang ini sama ya, sedangkan juga harus di tengah kalimat karena dia termasuk konjungsi intrakalimat. Letak kesalahannya di halaman 24. Yang terakhir, pikiran itu adalah, yang benar itu adalah pikiran ya, harus memakai P bukan F. Yang baku itu adalah pikiran. Nah, letak kesalahannya itu di halaman 19. Berikutnya kata serapan. Di sini ada beberapa kata serapan. Di sini ada kata survei, diserap menjadi survei, terus desain diserap menjadi desain, idea diserap menjadi ide, cafe, interaction, interaksi, site, situs, konten, aspek, fisik, dan konsep. Oke, berikutnya ada transliterasi. Di dalam skripsi ini ada dua kata transliterasi. Yang pertama ada kata salawat, yang kedua ada kata wassalam. Kata salawat ini diserap menjadi selawat, wassalam diserap menjadi wassalam. Nah, ini termasuk transliterasi. Berikutnya tata letak. Di tata letak ini ada yang namanya penomoran. Di sini ada beberapa ketentuan penomoran. Ketentuannya yaitu penomoran halaman tidak diberi imbuhan apapun. Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka Romawi kecil dan angka Latin. Skripsi sudah memenuhi syarat dan yang disebutkan di samping. Ketentuan berikutnya, angka Romawi kecil dipakai di bagian awal skripsi, kecuali halaman sampul. Ini juga sudah betul ya, tidak ada kesalahan. Angka Romawi kecil terletak di tengah dan 2,5 cm dari tepi bawah kertas, juga sudah betul, tidak ada kesalahan. Khusus halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi diperhitungkan ya. Penomorannya memang tidak ditulis, tetapi dia tidak dihitung, yang mana yang seharusnya itu adalah dihitung ya. Kemudian ketentuan selanjutnya, angka Latin digunakan untuk bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Skripsi juga memenuhi syarat di samping. Berikutnya, angka Latin terletak di sudut kanan atas 1,5 cm dari tepi ke atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Ini juga memenuhi syarat. Khusus untuk halaman pertama setiap bab, nomornya diletakkan di tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas. Ini juga memenuhi syarat ya. Oke, berikutnya ada grafik, tabel, dan gambar. Di sini ada beberapa ketentuan. Gambar, grafik, dan diagram itu harus diberi nama. Nah, berdasarkan skripsi yang saya review, ada beberapa yang tidak diberi nama. Salah satunya itu ada di gambar 13. Ketentuan berikutnya, penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya harus memakai huruf besar di awal kata. Di dalam skripsi ini, nama pada gambar
28, 29, 30, 31, dan 32 tidak menggunakan huruf besar di awal kata. Ketentuan selanjutnya, jika tabel ditulis dalam posisi landscape, sisi di atas tabel adalah sisi yang dijilid. Ini juga sudah betul, tabel dan gambar selalu simetris di tengah terhadap halaman. Ini sudah betul, nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut berada. Nah, di deskripsi ini, gambar 13 itu tidak diberi nomor. Tidak diberi nomor, yang benar itu adalah diberi nomor. Daftar notasi dan daftar singkatan ditulis dengan huruf aslinya, tidak kapital ataupun lowercase, dan disusun menurut abjad. Nah, di deskripsi ini tidak ada daftar notasi, yang ada hanya rumus-rumus di beberapa halaman dan keterangannya. Judul ditulis di atas tabel, rata kiri atau simetris di tengah berjarak 1,5 spasi dari tabel. Judul tabel ditulis langsung mengikuti nomor tabelnya. Ini tidak ada kesalahan dan sesuai dengan ketentuan di samping. Tabel dan gambar berjarak 3 spasi setelah teks, ini juga sudah tepat. Jika judul gambar atau tabel melebihi 1 baris, penulisannya simetris di tengah dan diketik dengan 1 spasi, ini juga sudah benar. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan lalu ketikkan nomornya dan keterangan sambungan dalam tanda kurung. Ini tidak ada tabel ya, di deskripsi ini itu tidak ada tabel yang gambar yang terlalu panjang. Berikutnya, ketentuan terakhir, jika tabel dan gambar terlalu besar, terlalu lebar, maka ditempatkan memanjang di halaman tersendiri. Ini sudah benar ya. Deskripsi ini ketentuannya diterapkan pada halaman 25-32. Berikutnya ada antar bab dan subbab. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi besar. Itu contohnya ya, ada bab 1 itu kan besar ya. Nah, di deskripsi ini sudah benar dan sesuai ketentuan. Berikutnya diletakkan di tengah di atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Nah, ini juga sudah benar. Berikutnya nomor bab, nomor subbab, subbab dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Ini juga sudah benar. Nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap bab baru. Nah, pengamatan saya tidak ada catatan kaki pada skripsi ini. Nah, ini ada metode dan teori. Sederhananya, metode adalah cara untuk memecahkan, mencari, atau mencapainya. Teori adalah alat bantu untuk memecahkan atau mencari jawaban atas suatu masalah. Saya mereview skripsi ini dan menemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah gabungan data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh melalui wawancara dan survei menggunakan kuesioner. Saya berpendapat bahwa metode yang telah dilakukan penulis cukup baik dan sangat tepat. Dengan melakukan wawancara, saya merasa data yang diambil menjadi lebih akurat, mendalam, dan berkembang karena langsung dari narasumbernya. Selain itu, ini juga dilakukan melalui survei yang dimana tentu dengan melakukan metode survei pasti lebih menghemat waktu, tenaga, dan tentunya biaya. Yang terakhir ini ada kutipan dan daftar pustaka. Untuk kutipan pada skripsi ini sudah dirasa benar dan mengikuti ketentuan, namun masih ada kesalahan penulisan. Contohnya ada Jacob 2007 ya, yang dimana itu seharusnya itu adalah Jacob, 2007. Harus memakai koma. Berikutnya ada lagi Sarah Gibbons 2016, yang dimana Sarah Gibbons itu harus memakai koma ya, Sarah Gibbons, 2016. Dan yang terakhir ini ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini tidak ada kesalahan, hanya saja perlu dirapikan sedikit ya, agar mudah dibaca dan dipahami oleh si pembaca. Untuk sumber atau rujukan yang diambil si penulis, sebagian besar diambil dari jurnal. Untuk tahun pada sumber yang ada di daftar pustaka, sebagian besar juga terbaru, namun ada satu sumber yang tahunnya melewati batas 10 tahun terakhir, yaitu Kasniah, N.2012. Nah, itu kan melewati 10 tahun terakhir ya, dimana ini 2012 itu terbilang tidak baru. Gitu. Oke, mungkin baik, sekian mungkin itu saja review skripsi dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.